Sebelum saya tutup, saya akan menambahkan terkait apa yang disampaikan Pak Putra Nababan melalui pimpinan Komisi 10. Jadi terkait dengan adanya ramai-ramai di sosial media ataupun di pemberitaan nasional terkait dengan penyelenggaraan PON, memang ini saya mungkin jelasin agak kompleks ya. PON itu Bapak Ibu seperti diketahui sebenarnya merupakan tanggung jawab sepenuhnya KONI dan juga daerah tuan rumah, di mana daerah tuan rumah menjabat sebagai Ketum PB PON, yaitu Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional. Akan tetapi, karena ini adalah TUSI olahraga, bagaimanapun saya selaku Menteri Olahraga yang bertanggung jawab dan membina olahraga di seluruh Indonesia, pastinya kita terdepan menjadi penanggung jawab. Jadi saat ini saya tidak mau menyalahkan itu daerah atau pusat, akan tetapi memang sehari sebelum pembukaan, saya mengevaluasi dan melihat memang sudah terlihat ini ada masalah khususnya di masalah konsumsi. Karena dari sebelum sehari opening ceremony, pertandingan itu sudah dilakukan beberapa hari sebelumnya. Dan itu memang sudah menjadi catatan. Saat kami ke sana, memang saya cek langsung makanannya sangat tidak layak dan tidak sesuai. Dan di situ kami cek bahwa itu merupakan tanggung jawab daerah. Nah, tapi waktu itu Aceh langsung menanggapinya dengan cepat. Pada malam itu juga dari gubernur dan juga KONI dan juga PB PON dan panitia langsung mengadakan rapat evaluasi dan alhamdulillah baik yang ada minor-minor di lokal itu langsung dirubah pelayanannya. Nah, dari sini ini saya menyampaikan ke publik waktu itu biar tidak ramai karena lumayan masyarakat jadi resah akan berita ini. Saya sampaikan, jika memang ada laporan atau ada keluhan, baik itu dari masyarakat, pendukung, atlet, dan official, silahkan nggak apa-apa laporkan langsung bisa ke saya, ataupun melalui media massa dimanapun. Kami akan tindak lanjuti. Dan memang saya langsung umumkan bahwa di PON ini dari awal, ini sudah saya mohon ke Bapak Presiden, dan alhamdulillah beliau langsung mengeluarkan Kepres juga yang namanya Satgas Penataan dan Pendampingan Tata Kelola yang dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung beserta di anggotanya ada Kabar Eskrim Pak Kabar Eskrim dari Mabes Polri, ada dari Deputi BPKP dan seluruh penegakan hukumnya. Jadi semua keluhan dan juga semua yang dirasa kurang cocok ini pasti akan kita tindak tegas dan akan tindak lanjuti sesuai norma hukum yang ada. Dan hari ini semua yang masuk ke kami pasti kita fast respon. Contoh kemarin memang yang ramai juga adalah venue volley di Sumatera Utara, yang dimana sebenarnya TUSI itu adalah tanggung jawab daerah. Venue olahraganya sebenarnya sudah siap dipakai dan sudah bisa dipakai. Memang sarana pendukungnya yang mungkin agak keteteran dan jalannya waktu itu mungkin setelah hujan jadi berlumpur. Nah, pada hari itu juga saya memohon ke Pak Basuki PUPR, langsung akhirnya kami take over dan pemerintah pusat langsung masuk membenarkan jalannya. Alhamdulillah sekarang sudah rapi dan ini juga kami untuk di Sumut, di Aceh didukung juga dengan dari TNI dan polisi. Semuanya ikut membantu konstruksi tersebut. Jadi hal-hal seperti ini yang kami sedang coba benahi dan pastinya tidak menutup kemungkinan semua yang kurang-kurang dipersilakan saja dilaporkan dan pasti kita akan langsung evaluasi. Jadi ini mungkin ke depan Bapak Ibu terkait PON ini saya rasa ini harus ada evaluasi tata kelolanya yang lebih komprehensif. Karena dalam undang-undang olahraga memang PON itu statementnya jelas itu tanggung jawab di KONI dan daerah. Jadi memang peran pemerintah pusat ini terkadang ada batasan-batasan yang tidak bisa kita secara real time atau day to day yang kita bisa intervensi. Karena akan menjadi suatu polemik lokal yang berbeda lagi. Jadi ya ini mungkin mumpung
rapat terakhir saya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2024. Semoga kan Menteri selanjutnya ini bisa lebih enak memimpinnya. Saya rasa ini harus saya nyatakan kenyataan yang pahit. Saya memohon ke depan ini dibantu mungkin merubah sedikit undang-undang olahraganya terkait dengan tata kelola PON ini. Bisa dilihat, saya bukannya mau membanggakan Kemenpora atau pemerintah pusat, bagaimana kami di pusat kemarin mendapatkan amanah menjalankan Piala Dunia Basket dan juga Piala Dunia U17 FIFA World Cup. Antusiasnya itu dunia, di lokal juga tinggi, tapi alhamdulillah sama sekali tidak ada catatan seperti yang sudah-sudah terjadi. Dan mungkin ini juga bukan kita mau mengenyampingkan daerah, tapi pasti ke depan PON harus melibatkan daerah. Tapi controlling pengelolaan manajerialnya dan juga pengaturan SDM-nya itu yang butuh penguatan di pemerintah pusat. Karena ke depan kita ingin pemerintah daerah kuat, tapi mungkin transisinya itu yang harus kita siapkan. Terima kasih. Pimpinan, belum menutup. Pimpinan, sedikit saya pimpinan, dari meja pimpinan saya mohon izin. Pimpinan, saya perlu kepastian terutama untuk kontingen dari dapil kita semuanya. Kalau saya bicara dengan Jakarta, apakah sudah ada kepastian dari Mas Menteri sebagai CEO olahraga, apakah kualitas makannya masih sama seperti yang kita lihat di video, yang minimalis itu dan tidak layak, atau sudah berubah? Itu aja pimpinan, karena masih ada 8 hari lagi PON-nya. Jadi kita mau tahu per hari ini apakah kualitas makannya para atlet kita sudah baik. Saya rasa pimpinan juga perlu tahu karena pasti banyak kontingen dari Jawa Tengah dan Jawa Barat. Terima kasih. Ya, saat ini saya bisa pastikan setelah ini hari apa Pak? Kamis. Di Aceh hari apa ya? Senin. Pembukaan hari Senin. Nah, pembukaan hari Senin itu Minggu malam kita langsung evaluasi dan saya bisa pastikan setelah Senin itu sudah berubah semua yang di Aceh. Kalau yang di Sumut, saya belum mendapatkan laporan adanya konsumsi yang dikit. Memang kalau untuk terkait konsumsi, rata-rata itu kejadian di Aceh. Mungkin memang bisa kita lihat realitanya, penyediaan warung makan atau dapur di Aceh itu jauh lebih sedikit daripada di Sumut. Dan di Aceh itu Bapak Ibu, jam kerjanya itu juga berbeda dengan jam kerja masyarakat atau daerah lainnya. Beliau di Aceh itu kalau tidak salah setiap azan itu harus berhenti, khususnya azan maghrib. Nah, jadi memang ada keluhan juga terkait jadwal pengiriman. Tapi saya yakin ini ya bagaimanapun yang namanya kultur dengan kebutuhan harus kita cari match-nya, dan ini yang sedang lagi diadaptasikan. Jadi kalau makanan relatif lebih banyak masalah di Sumut Aceh, mohon maaf, tapi itu saya rasa tadi kendalanya, dan di Sumut lebih kepada terkait dengan sarana pendukung yang sekarang juga sudah kita pastikan ini sudah beres. Terima kasih Pak Putra. Baik. Unboxing makan atlet PON di Aceh. Unboxing makanan dari Aceh buat atlet PON. Kita buka, ini ada kerupuk, ini ada pisang, ini sendok garpu, ini nasi, ini tempe, ini kacang, ini ikan, ini anak burung, ada bakwan, ini ada kue, ini ada real good. Ya begitu. Enggak, dia lari. Kobok-kobok. Tengah-tengah sih. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.